Halo adik-adik, siapa yang sudah baca judul sapaan firman hari ini? Wah, belum? Ini masih muncul nih. Apa itu? Blessing in disguise. Wah, pusing Kak. Apa itu artinya blessing in disguise? Bagi yang sudah belajar bahasa Inggris, pasti tahu. Tapi bagi adik-adik yang belum, Kak Yeni mau kasih tahu. Tapi sebelum Kak Yeni kasih tahu, Kak Yeni mau tanya dulu pada adik-adik, siapa yang suka kalau ujian atau kalau ulangan? Wah, pusing Kak Yeni, harus belajar, mainannya berkurang, kemudian waktunya senang-senang berkurang. Harus belajar, dan belajar. Ya, benar. Ketika ujian atau pada saat kita mengalami ulangan, maka kita harus belajar. Ada yang tidak enak yang kita rasakan. Karena kita harus melakukan sesuatu yang mungkin tidak membuat hati kita senang. Tapi tahukah adik-adik, ketika kita ujian mau kenaikan kelas, itu berarti ketika selesai ujian kita naik kelas. Kalau kita ulangan, maka ketika kita sudah selesai ulangan dan hasilnya baik, itu berarti kita sudah menguasai satu bagian yang dijadikan bahan untuk ulangan. Begitu kan? Yes. Siapa yang pernah naik sepeda dan jatuh? Ya, belajar naik sepeda ndak enak Kak Yeni. Harus jatuh, kaki saya berdarah, dikasih obat, perih, kakinya kaku, harus dibalut. Iya, betul. Tetapi setelah itu kita bisa naik sepeda. Iya kan? Siapa yang kalau sakit harus pergi ke dokter dan disuntik? Wah, itu tambah ndak enak Kak Yeni. Disuntik itu meskipun cuma sebentar, sakit, cetit. Wah, aku mesti nangis, tutup mata. Belum lagi kalau obatnya itu dilarutkan pakai sirup white pol. Aduh, wes to Kak Yeni, ndak enak, betul. Tapi setelah minum obat itu, adik-adik sembuh. Adik-adik, ketika kita mengalami sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak enak, maka di balik yang tidak enak itu ada yang baik, ada yang mendatangkan kebaikan buat diri kita. Itulah adik-adik yang dinamakan blessing in disguise. Blessing itu artinya berkat. In disguise itu artinya kesulitan, masalah, ombak yang besar. Ketika kita mengalami suatu kesulitan, ada berkat Tuhan di sana. Oleh karena itu, ketika kita mengalami kesulitan, jangan cepat-cepat ngomel, jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat protes, jangan cepat-cepat putus asa. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar bersama-sama. Ketika bangsa Israel mengalami kesulitan menemukan air yang pahit, maka bangsa Israel yang pertama dilakukan adalah ngomel, kedua protes, ketiga marah, semuanya tidak baik. Tetapi bangsa Israel melupakan bahwa Tuhan yang memimpin mereka baru saja membebaskan mereka dari semua kesulitan yang jauh lebih besar daripada air, yaitu kejaran Firaun dan Laut Merah. Tuhan menolong mereka. Nah, ketika menghadapi air pahit, seharusnya mereka tidak ngomel. Karena apa? Mereka ingat bahwa Tuhan sudah menolong mereka untuk hal yang lebih besar. Ketika kita mengalami kesulitan, maka ingatlah satu hal, bahwa Tuhan ada di dalam kesulitan kita itu. Kalau kita mengalami masalah,
ada emas di sana. Ada emas dan ada Allah, ada Tuhan. Jadi setiap kesulitan yang kita hadapi, janganlah kita cepat-cepat ngomel, janganlah kita cepat-cepat protes, janganlah kita cepat-cepat marah. Karena apa? Karena ada Tuhan dan ada berkat Tuhan di dalam kesulitan yang kita alami. Blessing in disguise. Oke, bye-bye. See you.